Swastiastu. Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak kita lagi ada di mana? Yaps, kita lagi ada di Museum Geopark Batur. Nah, sebelum kami ke inti videonya, izinkan saya memperkenalkan nama tim dan diri saya dan teman-teman saya juga. Perkenalkan, kami dari tim Geopark Profesional dan saya Imade Abiganika Mesawinyana sebagai pembicara satu atau pembicara utama. Nomor absen 10. Dan teman saya, perkenalkan, nama saya Egi Agus Pranyana, saya ada nomor absen 3 dan saya pembicara 2 dan ini teman saya. Dan nama saya Imade Suwardana, absen 11. Saya sebagai kameramen. kenapa kami memilih Museum Geopark Batur ini untuk menjadikan tugas studi sejarah? Karena jarak Museum Geopark Batur ini sangat dekat dari rumah kita bertiga. Lalu kami juga ingin mengetahui apa saja yang ada di Museum Geopark Batur. Ini seperti peninggalan-peninggalan serta mewawancarai petugas atau pengunjung dan juga review apa saja yang ada di Museum Geopark Batur ini. Apa sih itu Museum Geopark Batur? Museum Geopark Batur adalah museum yang menyajikan informasi tanaman bumi nasional dan mancanegara. Letaknya di Jalan Raya Pegunungan, Kintamani, Bali. Museum Geopark Batur ini merupakan salah satu ikon pariwisata Kintamani yang sangat bagus. Di Museum Geopark Batur ini banyak peninggalan berupa bebatuan gunung berapi. Yuk teman-teman, kita langsung aja ke dalam museum. Oke, mari kita beli tiket dulu. Untuk tiketnya harganya 10.000 ya guys per orang. Setelah itu baru kita wawancarai bapaknya. Mas ya Pak? Mas. Nah, jadi saya mau bertanya-tanya lah sedikit Pak. Nah, bagaimana sejarah awal Museum Geopark Batur ini dibentuk Pak? Awal terbentuknya Museum Geopark ini itu sebenarnya di tahun 2007. Di kalau nggak salah bulan Mei 2007 dibentuk museum atau dibangun Museum Gunung Api Batur dulu namanya. Nah, kemudian pembangunan berlanjut sampai 2016. Gedung ini selesai dibangun. Kemudian pada saat itu juga Museum Gunung Api Batur ini dikenal sebagai Museum Geopark Batur. Baik Pak. Ada di Museum Geopark Batur ini yang hingga menjadi ikon pariwisata di Kintamani. Oke, jadi kelebihan dari Museum Geopark Batur ini sendiri. Jadi di museum ini kita sebagai pengunjung bisa melihat informasi tentang Geopark Batur. Ini merupakan salah satu museum geopark yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada 3 sesuai dengan namanya. Museum Geopark Batur itu memiliki informasi mengenai keberagaman geologi, tentang kawasan Geopark Batur, kemudian keragaman hayati dan budaya. Nah, apa saja sejarah atau peninggalan yang ada di Museum Geopark Batur ini Pak? Oke, kalau sejarah dan peninggalan atau bisa disebut barang koleksi ya. Barang koleksi yang ada di sini, kalau dimulai dari lantai 1 ini kita punya koleksi batuan yang sudah berumur ribuan tahun juga ada di dalam. Jadi batuan hasil letusan Gunung Api Batur. Kemudian di ruang keragaman hayati ada beberapa koleksi yang berupa binatang yang sudah diawetkan, tumbuh-tumbuhan juga seperti herbarium. Kemudian di ruang kebudayaan ada beberapa contoh barang-barang prasejarah seperti alat-alat batu, kemudian ada juga kerangka manusia pacu. Berapa rata-rata setiap harinya pengunjung yang ada di Geopark Batur? Setiap hari ya. Jadi kalau itu sebenarnya sih tergantung musim liburan, juga tergantung dengan cuaca. Jadi kalau ambil rata-ratanya mungkin 100 lebih. Nah, yang terakhir Pak, menurut Bapak, Museum Geopark Batur ini memang cocok nggak menjadi
ikon pariwisata di Kintamani? Kalau menurut saya sendiri ya, Cocok. karena di sini kalau lihat dari luar juga gedungnya sudah menyerupai puncak gunung api. Kemudian informasi yang ditampilkan atau yang ada di sini juga pastinya berkaitan dengan kawasan geopark Batu itu sendiri. Jadi sangat cocok kalau menurut saya. Semua Pak. Oke, sama. Terima kasih juga ya sudah berkunjung. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai mewawancarai, jadi langsung saja kita jalan-jalan ke museumnya. Museum Geopark Batur di Kintamani, Bali, Kintamani merupakan salah satu museum penting yang berfokus pada keanekaragaman geologi, biologi, dan budaya kawasan Batur yang termasuk dalam UNESCO Global Geopark Network. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan dan informasi yang mencerminkan sejarah geologi serta kekayaan budaya di kawasan ini. Berikut adalah beberapa peninggalan penting yang ada di Museum Geopark Batur. Yang pertama ada peninggalan geologi. Nah, di sini ada batuan vulkanik. Bisa dilihat. Museum ini memiliki koleksi batuan vulkanik hasil letusan Gunung Batur dari berbagai periode. Hasil letusan gunung api ini letusan besar yang terjadi di masa lalu seperti pada tahun 1926 dan 1963 menjadi bagian dari sejarah geologi kawasan ini. Dan ini beberapa contoh lagi batu vulkaniknya. Nah, di sini ada sejarah proses pembentukan Pulau Bali. 1. Lahirnya Pulau Bali diawali dengan adanya kegiatan gunung api di bawah laut. Terus yang kedua, kemudian pada kala Miocene akhir terjadi pengendapan tuf, napal, dan batu pasir sedikit konglomerat dan batu lanau. Yang ketiga, pada kala Pliocene awal di bagian barat laut Pulau Bali terjadi kegiatan gunung api yang menghasilkan endapan lava dan bereaksi bersusunan andesit basal. Terus yang keempat, pada kala Pliocene tengah di ujung kapal barat laut Pulau Bali terjadi pengendapan batu gemping. Terus yang kelima ada batu kala Pliocene atas di bagian utara Pulau Bali diendapkan lava. Terus yang keenam, pada kala Pliocene terjadi pengangkatan. Dan ini proses yang ketujuh, pada kala Pliocene di bagian barat Pulau Bali terdapat 3 gunung api, yaitu Gunung Kelatakan. 3 gunung api ini berada di atas permukaan laut. Namun karena waktu itu Pulau Bali tidak seluas Pulau Bali sekarang, maka hasil telusuran ketiga gunung api tersebut sebagai terendam di bawah permukaan laut. 8. Kegiatan gunung api. Ini periode yang 8. Kegiatan gunung api di Pulau Bali berikutnya bergeser ke arah timur dengan aktivitas kelompok Gunung Buyan Beratan Purba yang menghasilkan endapan bereaksi lava dan tuf nibrit.
Yang kesembilan yaitu kegiatan gunung api di Pulau Bali terus bergeser ke arah timur dengan aktivitas gunung Batur Purba yang menghasilkan endapan bereaksi lava dan tuh ignifrit. Dan selanjutnya kegiatan gunung api di Pulau Bali berikutnya bergeser lagi ke ujung timur, yaitu terjadinya aktivitas gunung Seraya yang menghasilkan endapan bereaksi berselingan dengan lava. Dan yang lainnya bisa dicari di Google atau di YouTube. Kita akan naik ke atas. Informasi tentang flora fauna. Informasi tentang flora fauna, khas Kalera Batu termasuk tanaman akademik dan hewan yang hidup di ekosistem planet. Mari kita langsung ke ruang kebudayaan. Nah, di sini juga ada beberapa peninggalan berupa patung-patungan. Nah, di sini juga ada peninggalan berupa prasasti Tembaga Kintamani. Prasasti Tembaga Kintamani merupakan artefak bersejarah yang memberikan wawasan penting tentang kehidupan masyarakat Bali Kuno, khususnya pada masa pemerintahan Wangsa Warmadewa. Prasasti-prasasti ini umumnya terbuat dari lempengan tembaga dan berisi berbagai informasi mulai dari penetapan batas wilayah desa hingga aturan hukum dan pemerintahan pada masa itu. Ini pemandangan dari atas, teman-teman. Kita lanjut lagi. Ada peta persebaran gunung api. Baik teman-teman semua, mungkin ini saja video yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.